Sejauh mata memandang, dataran yang tak berujung itu terlihat membosankan karena hanya ada sebuah warna hitam. Dengan berlatar belakang langit gelap, suasana murung yang menyebabkan seseorang merasa putus asa menyelimuti dataran itu. Di tempat yang asing seperti ini, tidak mengherankan jika aturan-aturan yang kacau itu muncul. Bayangan hitam seketika melaju dari kejauhan di dataran yang sunyi ini. Kecepatan dari bayangan hitam tersebut sangatlah cepat. Saat melintas bayangan itu tampak seperti berteleportasi. Namun tiap kali kakinya menyentuh tanah menyebabkan gemuruh ledakan yang teredam. Suara ledakan membentuk gelombang yang perlahan menyebar ke seluruh daratan. Ia adalah Xiao Yan yang telah datang dari ribuan kilometer jauhnya. Dia berhenti dan mengangkat wajahnya yang halus dan tampan sambil mengerutkan keningnya menyaksikan daratan yang luas itu. Ia perlahan menggerutu, tempat sialan ini benar-benar membuat semua orang merasa gelisah. Aku belum melihat satu orang pun setelah memasuki dataran ini. Yao Lao berkata seperti tidak yakin, terus maju, kupikir sepertinya Hai Bodong belum pernah ke sini sebelumnya. Oleh karena itu peta yang ia berikan kepadamu tidak memiliki rute pasti untuk dataran luas daerah hitam. Sekarang kita hanya dapat memasuki beberapa kota kecil di dataran ini dan membeli peta dari tempat ini. Ia juga tidak terbiasa dengan tempat ini, karena sebelumnya ia hanya mendengar saja informasi tentang tempat ini. Xiao Yan mengangguk tak berdaya dan hanya bisa melanjutkan menundukkan kepalanya dan bergegas dengan getir. Baiklah kalau begitu. Yao Lao mengingatkan Xiao Yan sekali lagi dengan segera. Oh ya, anak muda. Aku akan mengingatkanmu sekali lagi. Di daerah pelosok hitam ini, jangan terlalu menunjukkan kebaikan hati. Di sini hal seperti itu merupakan sesuatu yang lebih baik dibuang ke dalam selokan yang bau. Jika kau menunjukkannya tidak akan ada manfaatnya sedikit pun untukmu. Malahan hal ini akan menyeretmu ke dalam selokan itu. Menyakiti seseorang agar menjadi contoh untuk memperingatkan yang lain atau istilahnya membunuh ayam untuk memperingatkan para kera, merupakan taktik yang jitu di sini. Xiao Yan sedikit tersenyum dan berkata, aku bukanlah seseorang yang sangat baik, aku juga bukan orang suci yang penuh dengan kasih sayang. Bukan bagianku untuk melakukan hal-hal hebat seperti menyelamatkan penderitaan dunia ini. Aku hanya berpikir untuk membuat diriku semakin kuat lalu pergi melindungi orang-orang yang harus kulindungi. Aku tidak punya kemauan ataupun ahli untuk mengurusi masalah orang lain. Yao Lao tersenyum saat mendengar hal ini sambil menghela nafas lega. Itu merupakan sikap yang paling bagus agar bisa bertahan hidup di dalam daerah pelosok hitam. Ia juga tidak berharap muridnya menjadi semacam malaikat berhati suci. Yao Lao tahu dengan pasti jenis-jenis orang seperti inilah yang tidak akan bertahan hidup lama. Daripada menjadi orang suci yang memiliki hidup pendek, ia menginginkan Xiao Yan menjadi orang jahat yang memilih menggunakan segala macam cara yang licik dan kejam untuk melindungi orang-orang yang ia harus lindungi. Xiao Yan menghela nafas. Ia terus menundukkan kepalanya dan berjalan maju. Setelah terus berlari hampir selama setengah jam, titik hitam kecil perlahan muncul di dalam pandangannya. Saat ia maju mendekat titik hitam ini juga perlahan membesar. Potongan-potongan tenda putih bermunculan di dalam pandangan Xiao Yan. Tempat itu ternyata sebuah perkemahan suku kecil. Ketika ia mendengar suara samar orang-orang dari dalam tenda, Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Kakinya menekan lembut di atas tanah dan tubuhnya seperti bayangan hitam yang berlari menuju perkemahan suku kecil itu. Setelah berlari hampir 2-3 menit, seluruh perkemahan suku itu akhirnya muncul di mata Xiao Yan. Ia perlahan memperlambat gerak tubuhnya dan perlahan berjalan menuju bagian luar pintu masuk perkemahan suku. Pandangan Xiao Yan melihat ke semua arah di sekitarnya ketika ia telah dekat. Ia sadar jika perkemahan suku ini sebenarnya tidak begitu kecil. Ada hampir 100 tenda besar dan kecil yang terletak berdekatan satu dengan yang lain. Mendengar suara yang berulang-ulang terdengar, dari dalamnya kelihatannya arus manusia di sini cukup baik. Xiao Yan berjalan mendekat ke pintu masuk utama dari perkemahan suku, tapi seketika itu raut wajahnya berubah. Kakinya tiba-tiba mundur satu langkah saat panah panjang tiba-tiba menembus udara dan melesat ke arahnya. Dengan kasar anak panah itu masuk ke rerumputan di depannya. Dilihat dari ekor anak panah yang bergetar itu, jelas bahwa orang yang menembakkan panah tersebut pasti memiliki niat membunuh. Setelah Xiao Yan menghindari panah panjang itu, gertakan pelan terdengar dari pagar perkemahan suku tidak jauh dari situ. Xiao Yan menatap ke titik tertentu di pagar dan berteriak dingin.
Aku hanya lewat di sini dan berencana untuk mengisi ulang persediaanku. Apa maksudmu dengan ini? Sosok seorang manusia melompat ke atas pagar. Jangan bilang padaku kau hanyalah pendatang baru yang baru saja memasuki daerah pelosok hitam. Kau juga tidak tahu tentang aturan yang mengharuskanmu membayar biaya jalan 100 meter sebelum kau memasuki perkemahan suku? Ketika ia mendengar perkataan Xiao Yan, awalnya ia terkejut. Tapi kemudian ia langsung menyadari sesuatu. Ia mengangkat alis matanya dan ekspresi aneh dengan cepat melintas di matanya. Xiao Yan mengerutkan keningnya, biaya jalan? Melihat sikap ragu-ragu dari Xiao Yan, ekspresi aneh yang terlihat di matanya menjadi lebih jelas. 500 koin emas. Cepat. Jangan lamban dan membuang waktuku. Jangan bilang padaku jika kau tidak dapat membayar biaya jalan. Suaranya menjadi sedikit lambat selagi ia mendesak. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Aturan yang aneh. Ia menjentikkan jarinya dan sekantong koin emas muncul di tangannya. Setelah itu ia melemparkannya ke orang tersebut. Orang itu bergegas menerimanya. Ia dengan hati-hati menghitung sebelum melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara nyaring, "Buka gerbangnya." Setelah mendengar suara itu, pintu kayu rusak milik perkemahan suku segera berdenyit sambil terbuka menunjukkan jalan di mana di dalamnya terlihat orang-orang yang berlalu lalang. Masuklah pemula. Lelaki kurus membuka mulutnya dan tertawa selagi berbicara dengan tersenyum. Xiao Yan sedikit mengerutkan keningnya. Benar seperti yang dikatakan Yao Lao bahwa daerah pelosok hitam ini benar-benar tidak mempunyai banyak orang-orang biasa. Tangannya memegang gagang pedang di bahunya dan ia meningkatkan kewaspadaannya di dalam hatinya sambil ia perlahan melangkah maju ke pintu utama. Sesaat ia memasuki perkemahan suku, jalan yang terbentuk oleh tenda-tenda muncul di hadapannya. Ada beragam jenis stan berbeda yang diperlihatkan di luar tenda-tenda itu dengan banyak benda-benda aneh dan unik yang ditempatkan di situ. Ada juga beberapa orang yang membawa senjata di tangan mereka sambil berjalan mondar-mandir. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Aku harus segera mencari tahu apakah ada peta yang dijual di sini. Tapi ketika ia baru saja memasuki jalan, ada 3 orang yang melintas di depannya sambil membawa pisau yang berkilau, menghadangnya dengan senyuman lebar dan jahat. Hei pemula yang baru saja tiba di daerah pelosok hitam, aku akan memberitahumu. Hari ini biarkan aku mengajarimu aturan pertama di dalam daerah pelosok hitam. Yaitu jangan membiarkan orang lain dengan mudah melihatmu seperti kau pemula yang baru saja tiba. Tawa mengerikan seperti terompet terdengar di belakangnya. Xiao Yan membalikkan badannya dan mencoba melihat. Pria kurus yang telah menembakkan panah sebelumnya sedang memegang busur dan panah di tangannya. Panah yang tajam di busur itu diarahkan ke Xiao Yan dari kejauhan. Berikan semua yang kau punya. Uangmu, senjata, dan yang lainnya. Jika suasana hatiku sedang bagus, aku mungkin hanya mengambil tanganmu sebagai harga ganti setelah kesalahan yang kau buat. Pria kurus tersebut membuka mulutnya dan tertawa. Pandangan Xiao Yan melihat ke seluruh jalanan di depannya dan berbicara, memang layak untuk disebut sebagai daerah pelosok hitam. Hanya saja itu sangat disayangkan, tidak peduli seberapa tingginya sekelompok belalang melompat, pada akhirnya mereka sebenarnya masih tetap belalang. Saat ini orang-orang yang berada di jalan juga mengetahui situasi yang sedang terjadi. Namun tidak ada seorang pun yang maju dan membantu Xiao Yan meredakan situasi ini. Malahan semua orang menyilangkan tangan mereka. Wajah mereka sedang menghina seperti mereka sedang menonton sebuah pertunjukan. Suara Yao Lao terdengar dari hati Xiao Yan. Anak muda, akhirnya sekarang kau telah mengerti setelah mengalaminya sendiri kan? Apa yang dikatakan orang itu benar. Jangan biarkan orang lain melihat latar belakangmu atau jumlah uangmu di dalam daerah pelosok hitam. Di tempat ini tidak ada yang disebut orang-orang baik, jadi jangan berharap para penonton akan maju untuk membantumu. Ini masih mujur karena mereka tidak menambah penderitaanmu dengan cara menebasmu berkali-kali. Xiao Yan sedikit mengangguk. Tangannya perlahan memegang gagang dari pedang tumpulnya. Ketika mereka melihat tindakan Xiao Yan, wajah dari ketiga orang yang menghalangi di depan Xiao Yan seketika berubah menjadi dingin. Mereka tidak berbasa-basi lagi dan pisau-pisau yang berada di tangan mereka seketika menyabet dengan ganas menuju leher Xiao Yan. Serangan mereka begitu keji. Namun pisau-pisau itu belum menyentuh sasaran mereka ketika bayangan hitam seketika melesat muncul. Ekspresi kelam dan dingin ketiga orang tersebut langsung berubah menjadi pucat.
Tubuh mereka seperti telah dihantam oleh palu yang besar, mereka terhempas ke tenda di belakang mereka. Pemandangan darah segar yang meresap ke tenda berwarna putih itu sungguh menusuk mata. Kurang ajar. Dalam sekejap, saat melihat 3 rekannya terhantam dengan sangat keras, perasaan ngeri dan marah terlintas di mata seorang pria kurus. Busur di tangannya baru saja akan digerakkan, namun bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Suara yang rendah dan serak perlahan terdengar, besok sebelum kau menyerang, sebaiknya kau mengenali dengan jelas perbedaan kekuatan antara kau dan lawanmu. Namun aku pikir kau tidak akan mempunyai kesempatan lagi. Setelah kata-kata itu diutarakan, pedang besar dengan keras menghantam punggung orang itu. Seketika darah segar yang bercampur dengan organ dalam yang telah dihancurkan oleh kekuatan besar dimuntahkan dari mulut orang itu. Xiao Yan menunjukkan raut muka tidak peduli saat ia melihat orang yang perlahan terjatuh itu. Ia membalikkan tangannya dan menaruh kembali pedang hitamnya ke punggungnya. Setelah itu ia perlahan melangkah di jalan. Wajah dari orang-orang yang mulanya terisi dengan ejekan seketika menjadi pudar saat mereka melihatnya. Lalu dengan segera mereka menyembunyikan ekspresi mereka dan membiarkan seseorang dengan bau darah itu berjalan lewat di depan mereka. Setelah Xiao Yan perlahan menghilang di sudut jalan, kerumunan di sini melanjutkan kegiatan mereka. Mereka tersenyum sambil melihat mayat yang terjatuh di pintu gerbang utama. Tidak ada rasa kasihan di mata mereka. Mereka hanya memuji, anak muda ini benar-benar kejam. Ia bertindak dengan yakin. Sepertinya ia dapat tinggal dengan nyaman di dalam daerah pelosok hitam. Saat ini Xiao Yan sebenarnya tidak tahu bahwa karena tindakan kejamnya ia telah mendapatkan banyak pujian. Sepertinya kalimat muluk yang dikatakan Yao Lao ada benarnya. Setelah Xiao Yan berjalan menyusuri beberapa jalan yang tidak begitu panjang, untuk beberapa kalinya dia terlihat sedikit kecewa. Perkemahan suku kecil ini tidak mempunyai peta yang dijual. Xiao Yan menggelengkan kepala. Namun saat ia berencana untuk mencari seseorang untuk ditanya tentang gambaran kasar rute yang harus ia tempuh, sesosok manusia yang agak gemuk muncul di depannya. Wajah orang itu dipenuhi senyuman. Dia tersenyum dan berbicara di depan Xiao Yan. Tuan, kau berniat untuk membeli peta bukan? Awalnya aku melihat dirimu bertanya-tanya sampai ke sini. Xiao Yan melirik ke orang asing gemuk dan bertanya dengan jelas. Kau punya satu? Pria gemuk itu tersenyum kembali dan menjawab. Aku ini seorang pedagang yang telah berjalan di daratan luas daerah hitam ini. Sudah seharusnya, aku membawa peta yang paling rincin. Tak ada sedikit gejolak pun di dalam suara Xiao Yan ketika ia menjawab, berapa harganya? Xiao Yan tahu bahwa di daerah pelosok hitam ini tidak ada yang gratis. Hehe, aku akan mengatakan sesuatu dengan jujur kepadamu tuan. Di dataran luas daerah hitam ini, bahkan jika kau menginginkan peta kau akan tetap mendapatkan kesulitan untuk mencapai tujuanmu. Ini dikarenakan kadang-kadang di dataran ini ada badai hitam yang menutupi semua langit dan menghilangkan matahari. Di saat waktu itu terjadi peta tidak akan berguna. Hanya mereka yang memiliki pengalaman hebatlah yang dapat berhasil keluar dari badai hitam. Namun aku rasa tuan sebagai pendatang baru pastinya belum memiliki pengalaman tersebut bukan? Orang gendut itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyuman lain, seharusnya, aku tidak bertele-tele denganmu. Mulanya saat di gerbang masuk ke perkemahan aku lihat kekuatanmu itu tidak begitu buruk. Aku ingin menyewamu untuk menjadi penjaga dari kelompok tentara bayaranku. Jika tujuanmu adalah melewati dataran luas daerah hitam dan memasuki bagian terdalam dari daerah pelosok hitam, aku bisa menemanimu dalam perjalanan. Namun sebagai gantinya karena telah menuntunmu keluar dari dataran luas, kau harus membantuku ketika kelompok tentara bayaranku mendapatkan masalah. Bagaimana menurutmu? Xiao Yan mengernyitkan alis matanya ketika ia mendengarnya. Di dalam hatinya ia dengan waspada bertanya, guru apa benar yang ia katakan? Yao Lao menjawab, dataran luas daerah hitam memang terkenal dengan badai hitamnya. Orang-orang yang tidak mempunyai pengalaman akan kehilangan arah. Telah banyak cerita, bahwa ada seseorang yang tidak beruntung kala itu, bergegas memaksa berjalan di dalam badai hitam. Pada akhirnya ia berjalan setengah lingkaran di dataran luas dan berakhir mati karena kelelahan. Yao Lao berhenti sesaat sebelum melanjutkan, jika kau ingin melewati dataran luas daerah hitam, kau dapat menghindari banyak masalah dengan pergi bersama para kelompok pedagang yang sudah berpengalaman. Si gendut memecah keheningan, dia tersenyum dan menjelaskan apa yang akan dia lakukan.
Tujuan dari rombongan tentara bayaran kami adalah kota tanda hitam yang berada di bagian dalam daerah pelosok hitam. Lusa depan, pameran pelelangan besar tahunan akan diadakan di tempat itu. Oleh karena itu aku harus menambah kekuatan pertahananku dan memanfaatkan waktu untuk bergegas. Jika tidak, aku juga tidak akan sembarangan mencari orang yang tidak kukenal. Hati Xiao Yan sedikit tergerak ketika mendengar nama itu. Pameran pelelangan besar. Hal yang paling menarik di dalam daerah pelosok hitam adalah benda-benda misterius yang membuat orang takjub. Setiap kali pelelangan itu diadakan banyak sekali orang akan menawar benda-benda tersebut. Xiao Yan sekali lagi merenung untuk beberapa saat. Kemudian ia berhenti merasa ragu-ragu dan lalu mengangguk. Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, si gendut seketika bernafas lega. Mari kita bekerja sama dengan baik. Kau bisa memanggilku Duoma. Ia tersenyum dan mengulurkan tangannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan dengan sembrono menjabat tangan milik orang gemuk itu sambil acuh tak acuh menjawab, Yao Yan.